bukan salah satu. Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Masjid Nabawi ada, Masjid Quba ini sudah dibangun terlebih dahulu. Masjid Quba. Nah, kata Nabi, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umratin. Jadi barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba kemudian sholat 2 rakaat maka baginya pahala seperti pahala umrah. Jadi sebelum kita pergi umrah esok hari kita sudah dapat pahala umrah insyaallah. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada wudunya dari hotel tolong dijaga. Kalaupun misalnya batal insyaallah di sana ada WC. Tapi yang sudah wudu di hotel tolong dijaga. Nanti kalau misalnya sudah sholat baru silahkan ke WC. Nah kalau misalnya memang batal terpaksa mau gimana lagi kita wudu dulu di WC. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang bersejarah. Dulu jangan dibayangkan Bapak Ibu sama seperti Masjid Nabawi. Masjid Quba ini dulunya cuma dari pelepah kurma saja dibangun. Batang-batangnya itu tiang-tiangnya dari batang-batang kurma. Tapi alhamdulillah sekarang setelah terjadi renovasi besar-besaran hingga masanya Raja Saudi berkuasa, jadi Masjid Quba ini sudah mengalami perluasan yang bahkan sudah bisa menampung ratusan ribu jamaah dari berbagai belahan dunia yang lain. Jadi Masjid Quba ini di sanalah tempat pertama kali Rasulullah SAW disambut oleh kaum Ansor namanya. Jadi kalau kaum Muhajirin itu kaum yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau kaum yang ada di kota Madinah namanya kaum Ansor. Ansor artinya para penolong. Nasir kalau bahasa Arabnya itu penolong. Kalau jamaknya Ansor, para penolong. Makanya kalau kita nanti ada misalnya anak lagi, Bapak Ibu bisa dinamakan namanya Nasir. Nasir itu artinya penolong. Biasa kalau kita Indonesia namakan anaknya Nasiruddin, penolong agama. Jangan Ansor. Kalau Ansor itu jamak, banyak orang. Jadi Nasiruddin. Iya. Ada banyak Ustaz Nasir, itu Nasir artinya penolong. Nah, insyaallah yang kita datangi itu tempat para penolong ini, para penolongnya Rasul ketika hijrah dari Mekah, itulah tempatnya yang kita datangi. Jadi daerahnya ini namanya memang Quba. Ini di samping kiri nih. Ini namanya Masjid Quba. Jadi ini masjid yang luas, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyempatkan sholat sunnah setiap minggunya. Jadi setiap minggu pasti Rasul selalu menyempatkan dirinya untuk sholat di sini. Pakai waktu kan? Iya, harus pakai waktu. Setelah sholat asar langsung balik ke bus, kemudian kita sama-sama menuju Jabal Uhud. Ini ibu-ibu bisa dilihat di samping kanan ini tempat masuknya ibu-ibu ini. Tempat masuknya ibu-ibu di sini tadi di belakang. Kalau laki-laki. Nah, kalau laki-laki di tengah. Nanti kita antar insyaallah. Kita kumpul di tempat di mana kita foto. Di mana kita foto di situ tempat kumpul tak. Nanti jadi Bapak Ibu di sini areanya sangat luas. Ada banyak jamaah yang hilang di sini. Ada banyak jamaah yang hilang. Bahkan kemarin ada jamaah kami yang hilang itu 1 orang. Dari berjam-jam dicari, ternyata orangnya sudah ada di hotel di kamar. Padahal sudah berjam-jam dicari itu. Bodoh itu. Tidak bisa kita komunikasi juga karena tidak bisa dihubungi. Di mana ki kalau mau ke naik unta? Ada ji nanti. Kalau naik unta nanti insyaallah. Iya mau itu saya lihat ada jadwal kalau misalnya kondisional, tapi kita ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di Mekah nanti insyaallah. Di sana ada peternakan unta orang-orang Malaysia. Jadi peternakan untanya orang Malaysia di situ. Insyaallah kalau ada waktu, insyaallah kita sama-sama ke sana. Iya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi tolong, karena al-barakatuh fil jamaah, keberkahan itu selalu ada dalam kebersamaan. Jadi tolong kita masuk di sini sama-sama, keluar sama-sama. Bapak-bapak, karena pintu bapak-bapak sama ibu-ibu beda, makanya nanti ibu-ibu bisa diantar nanti sama Ustaz Mursyid. Ustaz Mursyid yang antar ke depan, kemudian bapak-bapaknya ikut ke kami saja.
مش هنصلي العصر هنام بنمشي خير باين. ما جاء قال لي اخر شيء جاء 77. Jadi setelah sholat subuh makan bisa disimpan langsung, ataukah sebelum sholat subuh sudah di depan kamar tami. Jadi sudah aman nih semua barang-barang tato, sisa diangkatkan di sama petugas. Nah sebelum duhur nanti, sebelum sholat duhur semuanya sudah pakai pakaian ihram. Kalau untuk bapak-bapak dipakai kain ihram tak dua aja saja, yang di atas sama yang di bawah. Untuk ibu-ibu pakai lebih afdalnya pakai pakaian putih. Pakai pakaian putih. Ada semuanya pakai pakaian putih tata? Ibu-ibu? Ada aja, oke. Pakaian putih untuk ibu-ibu, bapak-bapak kain ihram. Nah, tolong ID cardnya juga selalu dipakai, tanda pengenalnya. Nah, kemudian di sholat duhur nanti kita akan jamak. Jadi nanti sholat duhur di masjid, tolong dijamak jamak takdim. Jadi sholat zuhur sama sholat asar dijamak, digabungkan. Biar nanti di perjalanan kita tidak sholat asar lagi. Itu sebagai kemudahan untuk kita karena kita dalam perjalanan. Mungkin itu saja terkait teknis check out kita besok. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sekalian, di perjalanan kita kali ini karena masih ada waktu, dari kemarin sudah ada bertanya ibu-ibu mengenai tentang wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita di sini difasilitasi untuk wakaf Al-Quran. Jadi wakaf Al-Quran itu kita beli Al-Quran kemudian kita masukkan ke dalam masjid. Ini sebenarnya kalau kita mau lebih teliti, sebenarnya pemerintah sudah ada Al-Qurannya dikasih masuk. Akan tetapi tentu saja kita mau cari pahala yang paling banyak. Jadi biasanya jamaah umrah itu kasih masuk ke Al-Quran untuk dapat pahalanya. Saya lagi sebenarnya kalau itu pemerintah bikin wakaf untuk pembangunan Masjidil Haram, saya wakaf juga. Karena kenapa? Itu masjid itu dipakai sampai akhirat, sampai akhir zaman. Dan pahalanya bagi orang yang menyumbang ke situ, tentu saja pahalanya juga sampai hari kiamat kelak. Itu luar biasa pahalanya itu. Apalagi bisa kita lihat sekarang berbondong-bondong umat manusia datang Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah. Semua orang berbondong-bondong, jutaan orang berbondong-bondong datang ke sini. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Satu huruf yang dimaksud bukan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu hurufnya itu 10 pahalanya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita baca Al-Quran, itu satu halaman mau saja berapa pahala tak? Apalagi ini dibaca berjuta-juta orang. Luar biasa pahalanya tentu saja. Makanya kita fasilitasi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, Al-Quran yang bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi sama Masjidil Haram Makkah itu tidak sembarang Al-Quran. Harus memenuhi standar. Kalau sembarang Al-Quran masuk itu kacau itu Al-Quran pasti terjaga sampai akhir zaman. Salah satu caranya menjaga oleh pemerintah itu tidak boleh Al-Quran sembarang masuk ke dalam masjid. Nah, banyak penjual-penjual itu di sekeliling tawarkan biasa wakaf Al-Quran. Nah, itu mohon maaf banyak yang palsu. Kalau masuk ke dalam masjid itu walaupun niat tak baik,
dikeluarkan je lagi sama petugas. Makanya kita fasilitasi Bapak Ibu sekalian yang mau wakaf Al-Quran, silahkan. Nanti ditulis namanya, ada Ustaz Mursyid nanti keliling dari depan, nanti dicatat namanya. Jadi namanya itu nama atamo. Untuk niatnya siapa yang mau diwakafkan itu diri pribadi masing-masing. Kita kasih saja uangnya ke Ustaz Mursyid. Nanti niatnya kita niatkan saya niat wakaf Al-Quran untuk saudara saya, untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu niatkan dalam hati. Nah itu insya Allah pahalanya mengalir. Bahkan orang tua kita yang sudah meninggal itu insya Allah pahalanya tetap mengalir, yang dibaca sama jutaan manusia. Nah satu Al-Quran itu satu mushaf 50 real. 50 real itu kalau dirupiahkan 200 ribu. 200 ribu itu pun sebenarnya kita tidak pakai rate 4.300. Harusnya lebih dari 200 ribu. Akan tetapi kita kali 4 saja, tidak masalah insya Allah. Itu juga bernilai pahala. Mudah-mudahan untuk para tim di sini, insya Allah kita fasilitasi. Terutama juga untuk kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bahkan sebenarnya saya sendiri biasa kalau sama jamaah, kita nanti pas umroh kita sama-sama kasih masuk itu Al-Quran. Biar kita lihat sendiri, biar kita simpan sendiri. Itu jauh lebih berkah. Sebenarnya kita tim bisa langsung kasih masuk itu Al-Quran sendiri langsung saja. Akan tetapi tentu saja kita di sini kumpulkan sebanyak-banyak berkahnya. Kalau kita sendiri yang taruh itu Al-Quran, luar biasa itu. Pahalanya bukan main. Makanya biasa sebelum umrah kita bagikan itu langsung Al-Quran. Nah jamaah langsung sama-sama kita kasih masuki. Nah begitu. Biasanya 2 Al-Quran 1 orang, 3 Al-Quran 1 orang. Jadi biasa ada ibu bapak yang belum niat wakaf. Nah dia juga dapat berkahnya di situ. Cuman tentu saja yang wakaf itu luar biasa pahalanya. Nah nanti Ustaz Mursyid ke depan, tolong dari sekarang disiapkan itu 200 ribu per Al-Quran. Iya, silahkan Ustaz Mursyid bisa, karena ini masih ada waktu sebenarnya. Karena kalau kita di Hotel Barulis itu repot lagi. Boleh dari belakang juga tidak mengapa. Dari belakang saja. Dari belakang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sambil dalam perjalanan ini kita menuju yang pertama itu mungkin Sabah Masajid sama Kiblatain. Sabah Masajid sama Kiblatain insyaallah kita jelaskan sejarahnya. Soal sejarah Kiblatain sama Masjid Khandaq sebenarnya lebih panjang sejarahnya Masjid Jabal Uhud. Makanya kita jelaskan dulu bagaimana itu Jabal Uhud. Ya, jadi ya wakaf Al-Quran itu 200 ribu satu Al-Quran. Kalau real? Real 50 real. Iya, 50 real dikali 4 ki. Insyaallah kita fasilitasi. Kenapa? Ya? Ini di depan. Catat di HP saja. Catat di HP. Ditulis. Nama yang kasih saja. Untuk niatnya tolong niat pribadi. Jadi yang kasih saja tulis namanya. 1 orang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Jabal Uhud, kita jelaskan mengenai Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud ini dalam bahasa Arab, kata Jabal ini artinya gunung. Artinya gunung. Makanya ada banyak kita sebut sering Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Nur. Itu Jabal artinya gunung. Nah, Jabal Uhud adalah artinya gunung Uhud. Kenapa dinamakan Uhud? Nanti insya Allah kita lihat. Itu gunung Uhud itu semuanya saling menyatu semua. Tidak ada yang terpisah. Makanya Uhud ini asal katanya adalah ahad, satu, wahid. Jadi satu kesatuan semua. Makanya dinamakan Uhud. Kata Nabi SAW, gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang akan ada nanti di surga kelak. Salah satu gunung. Kemudian kata Nabi, gunung Uhud mencintai kita dan kita juga mencintai gunung Uhud. Makanya kita sebagai umat Islam wajib untuk mencintai gunung ini. Wajib mencintai gunung ini karena Nabi kita juga mencintai gunung ini. Makanya kita dianjurkan untuk mengikuti sunnahnya, termasuk untuk mencintai gunung Uhud. Insya Allah kita akan datangi. Jadi dulu Bapak Ibu, di gunung Uhud ini terjadi peperangan besar-besaran antara kaum kafir Quraisy kota Mekah datang ke sini mau serang Nabi sama sahabat yang ada di kota Madinah. Jumlahnya kaum Quraisy di kota Mekah itu ada 3.000 orang. Sedangkan jumlahnya kaum muslimin hanya 1.000 orang. Itu pun dari 1.000 orang 300 kaum munafik.
300 orang yang lari dari peperangan. Nah, makanya Nabi SAW sebelum berperang dia tanya dulu sahabat, wahai sahabatku, apakah kita hanya bertahan di kota Madinah lebih aman ataukah kita menyerang langsung juga? Karena Nabi sama sahabat ini tahu bahwa pasukannya hanya 1.000 orang. Akan tetapi karena sahabat banyak yang baru masuk Islam dan banyak yang masih semangat mau masuk surga dalam keadaan syahid, makanya sahabat mengatakan tentu saja kita menyerang langsung Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, wahai sahabatku, kita menyerang langsung. Akan tetapi kalian perlu tahu bahwa aku bermimpi semalam. Jadi sebelum mereka menyetujui untuk berperang, Nabi SAW bermimpi. Ada 3 mimpinya Nabi itu malam. Kata Nabi SAW, mimpiku yang pertama, pedangku retak, kata Nabi. Itu mimpinya Nabi yang pertama. Kemudian mimpiku yang kedua, aku menyembelih sapi. Itu mimpinya Nabi yang kedua. Mimpinya Nabi yang ketiga, aku memasuki benteng yang sangat kokoh. Kemudian sahabat bertanya, apa maksudnya wahai Rasulullah? Apa maksudnya pedang retak? Apa maksudnya engkau menyembelih sapi? Apa maksudnya engkau memasuki benteng yang kokoh? Itu kata sahabat. Kata Nabi, pedangku retak artinya adalah ada dari sebagian keluargaku yang akan meninggal. Nah, itu mimpinya Nabi. Jadi akan ada dari keluarganya Nabi yang meninggal. Kemudian aku menyembelih sapi, apa artinya? Akan ada sebagian dari sahabatku yang meninggal. Itu artinya sapi yang disembelih. Kemudian aku memasuki benteng yang kokoh, artinya apa? Aku memasuki kota Madinah. Jadi benteng yang kokoh itu artinya adalah kota Madinah. Kota Madinah. Nah, para sahabat pun tetap teguh sama pendapatnya. Walaupun Nabi sudah mengatakan tersebut, sahabat tetap teguh. Kita tetap menyerang wahai Rasulullah. Justru itu yang kami nanti-nantikan adalah mati syahid. Padahal sahabat ini sudah tahu bahwa akan ada sahabat yang meninggal. Sahabat tetap berpegang teguh sama prinsipnya untuk mati syahid. Jadi pasukan tidak takut mati yang sebenarnya itu adalah pasukan muslimin sebenarnya. Pasukan tidak takut mati, pasukan siap mati. Karena kenapa? Kaum muslimin sudah dijanji, siapa yang berperang di jalan Allah akan masuk surga tanpa hisab lagi, tanpa dihitung-hitung berapa amal perbuatannya, berapa hartanya, apa yang pernah dilakukan, itu biduni hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan, langsung masuk surga orang yang berperang di jalan Allah. Makanya banyak sahabat yang ingin mati dalam peperangan, termasuk sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pada perang Uhud belum masuk Islam, masih di pihaknya kaum kafir Quraisy. Khalid bin Walid ini tidak ada niatnya ketika masuk Islam, aku mau mati di medan peperangan. Itu cita-citanya Khalid bin Walid, itu mau mati di medan peperangan. Akan tetapi karena kuasa Allah, Khalid bin Walid ini tidak pernah kalah dalam peperangan, tidak pernah juga kalah, maka dari itu tidak pernah mati dalam perang. Akhirnya Khalid bin Walid ini mati di atas tempat tidur. Padahal cita-citanya Khalid ini mau mati di medan perang, akan tetapi tidak pernah mati karena saking jagonya Khalid bin Walid. Nah, ini sebentar lagi sebelum saya lanjut, karena sebentar lagi kita akan lihat yang namanya kiblatain. Jadi nanti insya Allah, ya tolong dibuka itu aja. Kita tarik, ayo. Di depan itu bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Khalid bin Walid pada saat perang Uhud ini, beliau masih jadi panglima perangnya kaum kafir Quraisy. Jadi 3.000 kaum kafir Quraisy, 200 orang terbaiknya kaum kafir Quraisy, Kopassusnya ceritanya. Kopassusnya kaum kafir ini dipimpin sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang pimpin kita. Sebelum masuk Islam Khalid bin Walid. Nah, singkat cerita, ketika terjadi perang Uhud itu, pasukan muslimin pun pergi. Awalnya 1.000 orang yang pergi. Awalnya 1.000 orang. Tapi pas sampai di Jabal Uhud, 300 orang munafik ternyata lari langsung, lari kembali ke kota Madinah. Itu 300 orang kaum munafik. Jadi sisa berapa kaum muslimin? Sisa 700. Nah, dari 700 orang, 50 orang itu adalah pemanah atau snipernya. Nah, ini di depan Bapak Ibu sekalian, saya putus cerita gantikan.
Kenapa dijadikan 11? Karena pasukan kaum kafir sudah tahu bahwa pasukan muslim ini kuat-kuat semua. Pas perang Badar, 300 orang di kaum Islam muslim perang Badar 300 melawan ribuan orang kaum kafir dan menang kaum muslimin pada saat itu. Makanya sebenarnya kaum kafir ini sudah takut sama keberanian dan kesungguhannya kaum muslimin. Makanya pas perang Uhud dijadikan 11 orang pemegang bendera. Karena kapan-kapan jatuh benderanya di tanah, kalah itu berarti pasukannya. Ke-11 orang pemegang bendera ini 10 orang dari keluarganya Nabi semua. Keluarganya Nabi yang belum masuk Islam, tidak masuk Islam, yang menentang Nabi. Itu kenapa diambil dari keluarga Nabi? Untuk mematahkan mentalnya kaum muslimin, untuk patahkan ke mentalnya. Ini keluarganya Nabi saja yang dekat, nah musuhi ke Nabi. Kenapa kaum muslimin di situ keluarga jauh, nah mau ikuti Nabi? Itu apa? Itu artinya mentalnya kaum muslimin yang mau dijatuhkan. Akan tetapi kaum muslimin tidak goyah. 11 orang pemegang benderanya ini mati semua. Di tangannya siapa? Di tangannya Sayyiduna Hamzah, pamannya Nabi. Di tangannya Ali bin Abi Thalib, itu sepupunya Nabi. Dan ada 2 orang lagi. 4 orang di semuanya tebas di semua. Halal hukumnya untuk ambil ke hartanya kaum kafir. Itu halal. Ya, niat awalnya Tumani ini baik sebenarnya, mau tidak bantu teman-temannya untuk ambil ke harta rampasan, karena saking banyaknya itu harta. 3.000 orang ini luar biasa hartanya yang ditinggalkan. Mau dah bantu, akhirnya 43 orang ini turun ki. Padahal pemimpinnya pada saat itu sudah bilang, Nabi larang kita turun, mau ki menang mau ki kalah tetap sama posisi tak. 43 orang melanggar perintahnya Nabi. Akhirnya pasukan elit dari kaum kafir Quraisy yang tadi kita bilang 200 orang yang dipimpin sama Khalid bin Walid. Nah lihat ki ada kesempatan. Dia tahu bahwa sebenarnya ujung tombaknya kaum muslimin ini ada di pemanah. Nah pemanahnya ini turun ki, tidak lagi di posisinya. Akhirnya Khalid bin Walid bermanuver, yang dari akhirnya cuma memantau saja, akhirnya langsung naik ke bukit. 7 orang pemanah yang ada di bukit itu mati semua. 7 orang yang ikuti perintahnya Nabi, termasuk pemimpinnya pemanah, mati semua di tangannya Khalid bin Walid sama 200 kaum elitnya, Kopassusnya mati semua. Akhirnya yang darinya di atas kaum muslimin, karena 50 orang ini melanggar perintahnya Nabi, akhirnya langsung jadi dibawa langsung. Awalnya di atas daun, akhirnya langsung jadi dibawa mati. Jadi ada puluhan orang syuhada atau dari kaum muslimin yang berkorban pada saat itu, termasuk pamannya Nabi yang banyak bunuh pemegang benderanya kaum kafir Quraisy, Hamzah. Sayyiduna Hamzah itu dalam literatur Islam digelari sama Rasulullah Asadullah, singanya Allah, singa padang pasir digelari itu Sayyidina Hamzah. Saking jagonya di perang itu Sayyidina Hamzah, mati juga karena kesalahan 43 orang ini. Jadi inti apa yang mau saya sampaikan, inti dari ibrah dari kisah ini adalah kita sebagai kaum muslimin jangan sekali-kali langgar perintahnya Nabi. Karena Nabi SAW sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang paling baik bagi umatnya Nabi sudah tahu. Termasuk pada perang Uhud ini. Cobanya 43 orang ini tidak mau turun, tetap di posisinya, tidak kalah kaum muslimin. Tapi karena salahi perintahnya Nabi, akhirnya kalah kaum muslim. Nah, itu inti dari cerita ini. Insya Allah kita akan lihat medan peperangannya langsung nanti. Dan kita tentu saja nanti akan berziarah ke para syuhada. Nanti ada masjid di dekat Jabal Uhud, itu namanya Masjid Sayyid Syuhada. Itu masjid yang didirikan dekat Jabal Uhud. Nah di sampingnya itu ada makamnya para syuhada, termasuk makamnya pamannya Nabi, Sayyiduna Hamzah. Jadi makamnya Sayyiduna Hamzah yang pamannya Nabi itu nanti ada yang paling besar kotak. Dilihat nanti di dalam itu makam, itu makamnya Sayyiduna Hamzah. Insya Allah kita akan sama-sama ucapkan salam kepada mereka, dan tentu saja kita kirimkan Al-Fatihah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya sesama muslim,
maka kebaikan tersebut akan kembali juga kepada dirinya. Insya Allah kita berdoa kebaikan di makam, insya Allah kebaikannya juga, keberkahannya akan kita dapat juga. Bukan main para syuhada ini yang berkorban demi kejayaan Islam pada masa itu. Makanya kita sebagai umat muslim harus tahu diri juga. Itu sahabat sudah berkorban kepada kita, masa kita doakan saja kita tidak mau? Padahal doa yang baik tak juga ini kembali jika derita masing-masing. Insya Allah nanti kita ucapkan salam, kita kirimkan doa juga. Di samping kita ini, itu nih sebenarnya nanti insya Allah kita akan keliling lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi kita lihat Jabal Uhudnya.